Shalom Jemaat NLC yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini perenungan saya akan bawakan dari Yesaya 9 ayat 6 kalau dilihat dari Alkitab Gadget, dan Yesaya 9 ayat 5 kalau dilihat dari Alkitab Kertas. Saya akan bacakan dari Alkitab Gadget, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Ada 4 gelar di Yesaya 9 ayat 6. 4 gelar ini disandang oleh Mesias yang disebutkan oleh Yesaya. Nah, Mesias yang kita kenal hari ini adalah Yesus, yaitu yang kita baca di Injil-Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Akan tetapi, Yesaya 9 ayat 6 ini menjadi rujukan bagi semua orang bahwa Yesus adalah nubuatan yang telah dibuatkan oleh Yesaya itu sendiri. Nah, kenapa sih Yesaya bisa sampai akhirnya menubuatkan tentang Mesias itu sendiri? Kenapa sih harus ada Raja Damai? Kenapa sih harus muncul seorang raja yang memberikan kedamaian bagi orang-orang pada saat itu? Saya akan menceritakan sedikit mengenai latar belakang dari kitab Yesaya. Yesaya hidup di tengah-tengah bangsa yang sering berperang, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Kedua negara ini berkoalisi dengan berbeda negara untuk memperebutkan daerah mereka masing-masing. Dan mereka mengikuti koalisi ini untuk berperang dan mengikuti negara-negara lain. Akan tetapi di dalam peperangan itu sendiri ternyata mereka dijajah oleh negara tempat di mana mereka berkoalisi. Dan akhirnya timbullah yang namanya penderitaan, timbullah yang namanya kesesakan bagi orang-orang Israel, terutama orang-orang di Yerusalem. Nah, karena peperangan begitu banyak dan akhirnya menimbulkan banyak kesakitan bagi orang-orang Yerusalem dan orang-orang Yahudi, maka Yesaya diberikan pesan oleh Tuhan bahwa akan muncul seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa mereka. Akan ada seorang Mesias yang memberikan janji bahwa dia akan menyandang gelar Raja Damai. Nah, saya mencari beberapa referensi mengenai damai. Dalam KBBI sendiri, damai itu dapat diartikan tidak ada perang atau tidak ada kerusuhan, bisa dibilang juga aman. Kalau misalnya dalam kata kerjanya berdamai, yang artinya adalah kedua belah pihak memberikan kesepakatan untuk tidak berseteru kembali. Dalam beberapa definisi saya temukan bahwa damai adalah di mana ditemukan ketiadaan dari konflik atau seseorang bisa dikatakan aman. Nah, dalam kehidupan kita nih, sama seperti orang Israel, hari-hari yang dijalani orang Israel di zaman Yesaya adalah penuh dengan konflik, penuh dengan peperangan, penuh dengan kerusuhan, dan banyak hal. Mereka dipenuhi dengan kesesakan dan permasalahan yang terjadi di dalam negara mereka sendiri. Bahkan mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Titik temu dari kata yang akan kita renungkan hari ini adalah konflik, di mana konflik kita temukan juga dalam kehidupan kita. Bahkan di 2020 kita menemukan banyak konflik, kita menemukan banyak yang namanya permasalahan dalam kehidupan kita. Tahun 2020 adalah tahun yang bisa dibilang berat juga, bisa dibilang juga tidak. Tapi tahun ini cukup mengejutkan bagi kita semua, karena tahun 2020 mengajarkan banyak hal-hal baru dalam kehidupan kita. Orang yang tidak menggunakan gadget akhirnya harus menggunakan gadget. Rapat yang harusnya pertemuan dihadiri dengan kehadiran fisik akhirnya harus online. Sekolah yang harusnya ketemu untuk belajar akhirnya harus online juga. Banyak hal yang kita temui dan banyak hal-hal baru yang kita pelajari ketika di 2020 ini. Bahkan untuk ngomongin tentang corona saja, akhirnya kita belajar untuk jaga jarak, belajar untuk menjaga diri supaya kita tidak terkena oleh corona itu sendiri. Banyak konflik yang terjadi. Untuk orang-orang yang bekerja, ada yang di PHK. Untuk sebagian orang ada yang kehilangan keluarga karena sakit penyakit. Untuk sebagian orang ada yang kehilangan putus hubungan dengan orang-orang lain. Bahkan sebagian orang pun kehilangan kehadiran orang lain karena kita harus berjauhan. 2020 sangat penuh dengan konflik dan penuh dengan banyak problema yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Akan tetapi, satu hal yang penting adalah ketika Yesaya menyebutkan bahwa akan datang seorang Mesias yang akan memberikan kedamaian, kita telah menerima Yesus itu sendiri. Kita telah membaca Injil dan bahwa Yesus telah datang untuk membawa damai dalam kehidupan kita. Dalam kajian-kajian tertentu, Yesus mendamaikan hubungan antara Allah dan manusia, karena manusia berbuat dosa dan akhirnya berkonflik dengan Allah yang kudus. Dan akhirnya bukan hanya tentang hubungan kita yang dipulihkan oleh Yesus lewat pendamaiannya terhadap manusia dan Allah, akan tetapi Yesus mendamaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Mendamaikan konflik-konflik dalam kehidupan kita, mendamaikan konflik dalam batin kita, mendamaikan konflik dalam
kehidupan dan permasalahan-permasalahan yang kita punya hari-hari ini. Yang pasti adalah kita harus berdamai dengan tahun 2020 karena Yesus telah ada dalam hati kita. Kita berdamai dan memaafkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2020. Entah itu kesalahan kita atau kesalahan orang lain. Karena tanpa berdamai dengan tahun ini, tanpa berdamai dengan keadaan yang kita miliki hari ini, kita nggak akan pernah bisa untuk move ke depan untuk tahun 2021. Oleh sebab itu di akhir tahun 2020 ini, saya mengajak kita semua untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai tentang apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita, apapun masalah yang telah kita lewati, apapun kekecewaan yang telah kita hadapi, apapun konflik-konflik yang telah kita temui dalam 2020 ini. Kita harus memaafkan, kita harus merelakan, bahkan kita tulus dengan lewat mendamaikan hati kita, bahkan merelakan apa yang telah terlepas maupun kita terima hari-hari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua untuk menatap terus 2021 dengan hati yang damai dan terus mengingat bahwa Yesus memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nanti di 2021 akan terus mendatangkan kebaikan karena kita selalu berdamai dengan apapun yang telah terjadi di tahun 2020 ini. Tetap semangat, tetap membaca Alkitab, dan God bless.